Tapi kalau itu menjadi otoritasnya adat misalnya, kan harus negosiasi dengan adat, dengan sistem yang adat yang ada di sana. Itu bagaimana proses ini, bagaimana jaminan pemerintah, bagaimana keterlibatan sharing adat terhadap sistem industri ini. Sesulit itu ya Mas ya? Ya. Katanya gitu Katanya ini bagus nih gitu, dicoba, oh ternyata gagal gitu. Ya itu karena kita nggak berbasis data aktual gitu, yang real time gitu. Itu kira-kira Kang solusinya. Baik. Ini kembali ke Pak Taryono tentang pemerintah sedang menyusun rancangan Perpres terkait dengan percepatan garam nasional. Ada hal penting dari saya Pak mengenai kondisi alam, kondisi masyarakat, kondisi teknologi. Bapak ada pandangan lain tentang masukan yang perlu dimuat? Kalau saya melihat di rancangan perpresnya itu sebenarnya cukup komprehensif ya. Nah, cuma begini, persoalannya adalah sebenarnya komitmen ya, komitmen. Gini, teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita merancang peraturan apapun itu adalah harusnya ketika itu nanti diketok palu atau yang dipakai disepakati bersama ya. Karena kita punya pengalaman dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan percepatan begitu ya, gitu ya. Itu adalah ada mekanisme monitoring dan kemudian setelah kita monitoring berkala ya, terus kemudian kita ada upaya-upaya koreksi atau korektif kalau itu ada hal yang tidak beres, tidak jalan gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi catatan. Karena tadi misalnya Pak Khotib menyarankan bahwa itu ada penyediaan data microclimate dan sebagainya. Itu saya lihat di Perpres ya. Rancangan Perpresnya itu sudah masuk di sana gitu ya. Sudah ada gitu ya. Bahkan mereka akan membentuk daerah-daerah segar, sentra ekonomi garam misalnya gitu. Daerah-daerah baru ya? Iya, daerah-daerah baru ya. Oke. Gak apa-apa ya, artinya itu sepakat bahwa di sana itu menjadi penting. Intinya muatan dalam Perpres misalnya, paling tidak menyangkut satu rekayasa teknologi, oke. Apa kebutuhan rekayasa teknologinya adalah tadi mengenai data, mengenai kemungkinan teknologi yang bisa kita pakai, kemudian juga kelayakan ekonomisnya jangan lupa. Iya, Itu penting ya. Yang kedua adalah rekayasa sosialnya seperti apa. Ini yang jauh tidak lebih mudah, ya, karena apa? Di beberapa daerah itu memungkinkan ada memanfaatkan aset atau lahan-lahan yang tidak dimiliki oleh individu. Tapi kalau itu menjadi otoritasnya adat misalnya, kan harus negosiasi dengan adat, dengan sistem yang adat yang ada di sana. Itu bagaimana proses ini, bagaimana jaminan pemerintah, bagaimana keterlibatan sharing adat terhadap sistem industri ini. Sesulit itu ya Mas ya? Ya, karena faktanya tadi yang di timur misalnya, kan ada beberapa daerah yang cukup bagus ya di timur itu. Persoalannya adalah ketika kita, lahannya oke, ada lahan bentuk, ada lahan ada. Tapi persoalan begitu kita mau operasikan, ada persyaratan-persyaratan karena itu tidak hanya bicara tentang satu otoritas, tapi adalah komunal basisnya. Ini harus dipikirkan. Yang ketiga, walaupun ini tidak terlalu penting, tapi saya ingatkan juga bagaimana rekayasa pasar. Ya, rekayasa pasar itu artinya adalah bahwa kalau untuk konsumsi jelas kita punya captive market yang 250 juta orang ya, gitu. Tetapi kalau yang industri basis klor alkali misalnya, apa yang harus dibangun di situ? Ya, itu juga harus kita dorong ke sana. Jadi satu ya poin itu. Artinya apa? Kita ingin bahwa Perpres ini bicara dua hal. Satu struktural iya, yang kedua jangan lupa kultural juga mesti diadres dalam Perpres ini. Ya, masih jadi mengingat tadi yang disampaikan Mas Taryono. Ya, karena ada persoalan-persoalan gitu. Kalau kita hanya menyangkut masalah struktural saja, seberapa kuat struktural itu mengangkat ataupun mendorong perubahan di sosial atau kultural, itu yang jadi catatan. Apalagi orang Madura. Betul, itu saya mau bilang gitu. Jadi keterlibatan. Yang menarik adalah seringkali bahwa seolah-olah garam ini urusan pusat. Ya. Iya. Garam ini urusan pusat gitu. Memang betul bahwa desain kebijakan tentang pergaraman bolehlah itu urusan pusat. Tapi provinsi dan daerah
kabupaten kota ini menjadi penting. Ya, menjadi penting. Kenapa? Karena mereka juga harus dilibatkan. Ya, harus dilibatkan dalam proses nanti juga mendapatkan benefitnya. Satu ya, yang dua nanti berproses ketika ada masalah-masalah sosial dan sebagainya itu juga Ya pasti mereka yang dapat pertama kali kalau ada dapat konflik pertama, sosial. tapi juga mereka juga jangan lupa penduduknya itu penduduk daerah. Iya, gitu. konflik sosialnya pasti dapat yang pertama dia. Kalau mereka dapat yang pertama, tapi tenaga kerja terserap juga dapat yang pertama gitu kan. Ini harus dilibatkan gitu. Peran-peran itu. Oke. Mas Latif ada tambahan terkait dengan Ya, kebijakan nasional? tadi berdasarkan ini yang saya cermati tentang rekayasa sosial dan memang saya belum sentuh itu ya. Pengalaman kita mengkaji tadi yang di Madura seperti apa, waktu itu di Pati seperti apa. Jadi memang ini yang sangat-sangat apa ya? Penting di samping rekayasa teknologi dan itu yang saya alami memang. Bagaimana merekayasa petambak ini agar bisa mengikuti apa yang sudah kita rancangkan sesuai teknologi untuk meningkatkan produktivitas tadi. Dan itu sulit sekali. Sulit, apalagi kalau sudah menyangkut tadi, ini tanahnya siapa, ininya bagaimana. Wah, itu kira-kira. Dan saya yakin itu di setiap daerah. Dan saya yakin di setiap daerah itu. Makanya kenapa pada saat merancang rekayasa teknologi itu saya lebih mengusulkan PT Garam yang notabene itu menjadi punya BUMN ya, punya negara, mendesain sedemikian rupa gitu. Sebagai piloting ya. Sebagai piloting sehingga ini implementatifnya gini loh, kalau lahan masyarakat kecil begini biar produksinya bagus ini seperti ini. Itu yang saya kira tambahannya. Rekayasa sosial memang pengalaman saya pribadi ini memang berat sekali gitu kira-kira. Gitu Kang. Baik. Nah, lantas dengan kita lihat bahwa memang masalah garam masalah klasik, meskipun asin tapi rasanya manis. Karena banyak pemain di sana. Pertanyaannya adalah pemerintah mau nggak untuk melaksanakan swasembada garam nasional? Ya kalau saya ya sebagai masyarakat dan akademisi ya harus gitu. Ya pemerintah harus gitu loh. Jangan sampai ya tadi perpres jalan tapi nggak ada monitoring implementasinya. Ya, Selain itu akhirnya juga kayaknya perlu anggaran yang besar juga. Ya Otomatis kan. Kalau Tapi perpres tidak hanya sebenarnya gini, kalau desainnya jelas, Ya. desainnya jelas, terus kemudian ada komitmen yang diekspresikan oleh misalnya tadi bahwa kita setelah menyusun policy, terus kemudian kita melakukan evaluasi, kita memetakan, misalnya KL tertentu atau bidang tertentu, agensi tertentu harus melakukan ini, tidak melakukan ini. So, apa yang harus diperbuat gitu. Itu terus kemudian bagaimana langkah koreksinya agar itu tercapai dan sebagainya. Itu kan menjadi jaminan bahwa siapapun yang berminat untuk invest dalam industri garam itu secure kan? Iya, Kan persoalannya di situ. Nah, karena apa? Karena ini pasti rekayasa diperlukan itu kan juga ada cost, ada jaminan pasar. Coba bayangkan kalau misalnya saya sudah memproduksi ini dengan baik, kualitasnya oke, gitu ya. Terus tiba-tiba ada policy secara nasional yang kemudian ada pertimbangan-pertimbangan ekonomi tertentu ataupun non-ekonomi yang masuk, terus tiba-tiba membuat ini tidak secure. Apa yang terjadi? Pasti orang lari lah. Iya. Itu poin-poinnya di situ. Baik, tadi setidaknya Pak Taryono mengungkapkan ada 3 rekayasa. Yang penting Pak mengenai pemerintah ini, apakah masih perlu rekayasa pemerintahan ya karena ada konflik kewenangan antar KL? Nah, ini menarik ya. Ini menarik. Sebenarnya kalau kita bicara tentang resource terkait dengan garam, itu bukan hanya air lautnya saja, tapi adalah tentang landscape, pesisirnya. Gitu loh. Karena apa? Dengan landscape pesisir kita akan bicara tentang aksesibilitas terhadap air laut. Iya. Gitu loh. Bayangkan kalau misalnya di sana satu titik kita sudah punya lahan garam. Tiba-tiba depannya diizinkan untuk reklamasi. Apa yang terjadi? Nggak bisa akses. selesai bubar gitu loh. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa ini perlu dibicarakan. Oke, kalau laut sekarang memang menjadi otoritasnya pusat. Iya. Tapi pesisirnya daratannya itu kan menjadi otoritasnya kabupaten kota, iya, gitu loh. kabupaten kota. Ya, jadi mana
land use-nya itu ditentukan dari situ. Nah ini yang perlu dibicarakan karena sudah beberapa kali terjadi kasus begini. Pak, dulunya saya itu mengambil air lautnya dari dekat, Pak. Tapi begitu di situ ada proses reklamasi, tiba-tiba muncul industri, muncul ini, itu akan jadi masalah. Aksesnya tertutup ataupun aksesnya masih bisa, tapi harus saya membangun Biayanya mahal. infrastruktur tertentu untuk pompa dan sebagainya. Itu costnya jadi nambah. Jadi harus ada kepastian itu. So, tipe ada pandangan mengenai tadi konflik kewenangan antar lembaga dalam hal perindustrian. Pertama, kalau ngelihat konflik tadi ya, kita lihat tadi ya, misalnya dari pengalaman kami berinteraksi dengan KKP, bagaimana KKP terus mengintroduksi ya, memasukkan kebijakan-kebijakan gitu ya. Tapi tetap saja walaupun tadi ada di kewenangan KKP untuk saat ini gitu kan, tapi karena tidak ada sinergisme mungkin ya, efektivitas menjalankan kewenangan tadi pun juga gak maksimal. Misalnya contohnya tadi kan, bagaimana penggunaan lahan tadi kan, penggunaan lahan. KKP ingin nggak seperti apa ini mempercepat kan, mulai dari kemarin dengan pugar, program apa segala macam begitu kan, bantuan-bantuan segala macam pada masyarakat. Tapi faktanya ya setelah bantuan selesai, karena kontinuitas, terus setelah bantuan ini selesai mau diapakan kan gitu kan, konflik lanjutannya seperti apa gitu kan, siapa nanti yang melanjutkan itu kan juga tidak ada gitu. Apakah masih KKP atau nanti ke Kemenko Maritim dan Investasi atau kementerian yang lain itu masih belum clear gitu. Atau Pemda seperti apa? Itu kira-kira. Iya sih panjang sih Mas, harus diure dari hulu sampai hilirnya semuanya itu. Ya. Dan catatan saya adalah bahwa itulah gunanya adalah Perpres. Adanya Perpres. Karena dengan Perpres itu bisa antar kementerian. Level yang paling rendah kan yang bisa mengatur itu kan Perpres ya Pak Solen ya. Nah, cuma persoalannya tadi jangan hanya membuat Perpresnya selesai. Tapi kita lakukan evaluasi, komitmennya seperti apa. Action dari KL tertentu, lembaga tertentu, level pemerintah tertentu itu seperti apa. Setelah itu baru kita perbaiki. Karena menurut saya gini, jadi garam itu ada persoalan on farm, produksi hulu. Iya. Di mana KKP lah sekarang ini yang bertanggung jawab ya, ada di situ. Walaupun juga tidak seluruh KKP. Ada sebagian detail spasialnya juga. Gitu ya. Terus kemudian dari sisi setelah produksi off farm ini harusnya adalah atmosfer bisnis dan ekonomi. Mulai dari industri, policy, pasar dan sebagainya. Itu harus dari sana. Jadi kalau itu tidak nyambung, ya agak repot gitu, nggak ketemu. Kasihan teman-teman yang selalu bicara on farm, tapi dari policy perdagangan, dari policy ekonominya tidak pernah care. Gitu. Ya, jangan sampai kita lagi produksi tinggi-tingginya, justru impor lagi tinggi-tingginya gitu loh. Gitu. Ini jadi masalah gitu. Pak, sebenarnya kalau di Perpres tersebut ada nggak Pak mengenai gambaran bahwa dalam 5 tahun ke depan produksi kita pada posisi mana sehingga ketika impor itu kita dikurangi pelan-pelan, ada nggak Pak rasanya? Sepertinya ada ya, karena ini masih rancangan dan kita harapkan ada. Bahkan tadi yang ada gagasan atau semangat bahwa kalaupun kita impor itu hanya untuk kloralkali. Jadi sampai industri yang harusnya untuk aneka pangan pun harus kita penuhi. Karena menarik, kalau misalnya kita produksi, saya cek misalnya di database-nya KKP ya, garam rakyat kira-kira 1 juta ton, 1,1 lah ya. Iya, 1,1. Terus kemudian mungkin PT Garam sekitar berapa Mas? 600 ya? Iya, karena PT Garam luasannya lebih kecil. Lebih kecil ya, makanya sekitar mungkin 300, taruh 500. 1,5 ton. Tetapi tahun-tahun sebelumnya impor untuk industri aneka pangan itu bisa sampai 600.000 ton. Ya, cukup, ya gitu loh. Cukup lumayan. Artinya apa? Kalau kita bisa itu tidak harus dipenuhi dari impor gitu ya. Artinya kita ada ceruk pasar baru 600.000 ton.
Ya, 600.000 ton itu bisa kita garap di situ berasal dari industri domestik. Teknologinya nggak tinggi untuk upgrade ke itu Mas. Untuk yang Aneka pangan, ya, dari aneka garam pangan, rakyat ke aneka aneka pangan. pangan, sebenarnya sih nggak terlalu. Terlalu tinggi. Nggak terlalu. Tapi memang kalau kita mengacu nanti ke persyaratan BPOM, nah itu yang harus diperhatikan begitu. Karena BPOM tapi saya belum lihat ya untuk garam kira-kira seperti itu. Karena untuk produk-produk makanan yang akan diedarkan, maka ada persyaratan tertentu pada saat proses produksinya. Itu yang mungkin perlu diperhatikan. Untuk yang garam yang tadi yang untuk kloralkali ya memang repot ya kita. Tapi untuk yang aneka pangan harusnya sih dengan teknologi yang ada, kemudian perlakuan prosesnya yang aman juga, yang sesuai dengan yang higienis lah. Nah, itu diperhatikan, kemungkinan besar bisa. Karena itu yang menjadi fokus dari BPOM itu biasanya adalah bagaimana proses produksinya. Apakah aman, kontaminasi berkurang apa tidak. Nah, itu yang perlu diperhatikan nanti. Tapi saya sebenarnya lebih prefer produksi on farm tadi itu sudah kualitasnya bagus, tinggal dipoles sedikit secara off farm agar memenuhi kriteria untuk produk pangan. Itu yang penting. Artinya itu semua bisa kita lakukan. Harusnya bisa. Asal kemauan kita semua khususnya pemerintah untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakannya sesuai dengan yang kita harapkan.